Sementara itu, kisruhnya penerimaan peserta didik baru PPDB membuat seorang akademisi Wayan Warse angkat bicara. Menurutnya, kisruh terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh Dinas Pendidikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan banyak pihak. Menurut akademisi Wayan Warse, sinergi Disdikpora Gubernur dan DPR terkait wacana penambahan ruang kelas dan rombel atau diadakan double shift dalam belajar bisa merugikan sekolah negeri dalam mengatur siswanya. Di samping itu merugikan sekolah swasta yang berpotensi kehilangan calon anak didik. Perubahan kalender pendidikan di Bali juga sering menimbulkan kebingungan pihak sekolah dan siswa, seperti perubahan jadwal MPLS bagi siswa baru. Itu jelas menyalahi permennya Dikbud karena disarankan di situ dan sudah berjalan sistemnya setiap rombel itu harus 36 orang. Nah kemudian pertemuan antara Disdik dengan DPR dengan Pak Gubernur lalu BMTS juga ke kantor tersebut juga tidak menemukan hasil yang maksimal. Bahkan 4 orang itu tidak, tapi harus membuat rombel, menambah 1 rombel. Nah, sedangkan Pak Gubernur menyarankan double shift. Nah, inilah kekacauan pengambil keputusan. Nah sekarang kalau 1 rombel, jadi sekolah negeri itu kan dia tuh juga susah. Kepala sekolah itu akan sulit mengatur. Nah sehingga terjadilah misalnya lab dipakai kelas. Ini kan sangat-sangat ya menyulitkan bagi sekolah negeri, apalagi rombelnya akan bertambah. Ditambahkan jika mengacu pada aturan sebelumnya, kurang tepat dilakukan penambahan rombel menjadi 40 orang. Ketentuan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 telah membatasi jumlah rombongan belajar untuk SMA SIMK maksimal 36 orang. Hal itu untuk memudahkan guru dalam menjalankan tugas mengajar di kelas, serta untuk menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas. Seyogyanya, sekolah negeri dan swasta sama-sama memiliki peran dalam mencerdaskan bangsa. Agus Widatmika, Bali TV.